Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Nah, pada bagian kuliah pada hari ini saya akan mengambil tema tentang sistem pemikiran ekonomi Islam, ya. Jadi Islam itu juga punya pemikiran ekonomi, baik yang disampaikan oleh para pemikir klasik maupun yang modern sekarang. Baik, kita lanjutkan. Istilah ekonomi kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada, ya. Yang ada itu Al-Quran mengistilahkan itu dengan jual beli atau al-ba'i. Kadang-kadang juga disebut dengan perdagangan, tijarah, ya. Kata-kata ekonomi sendiri memang tidak ada. Nah, ada beberapa poin-poin penting dari konsep ekonomi modern sekarang itu yang sudah dimuat oleh Al-Quran, ya. Seperti konsep tentang riba, kemudian hutang piutang, konsep pasar, harga, kebutuhan hidup, ya, sampai perkara korupsi atau mengambil hak orang lain, ya. Jadi begini, kalau suatu konsep, suatu satu istilah itu ada di dalam Al-Quran, ya, berarti istilah itu atau konsep itu penting untuk diperhatikan umat manusia sebagai petunjuk hidupnya. Nah, di Al-Quran itu kata-kata seperti al-ba'i, tijaroh, al-riba, ya, dain, al-aswaq, zamanan, ini adalah konsep-konsep ekonomi. Oleh sebab itu hal ini menjadi penting oleh manusia kalau ingin kehidupan ekonominya itu dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu hal yang penting, ya, di dalam Al-Qur'an itu tentang harga, ya. Kita tahu kalau harga itu hal yang paling penting di dalam ekonomi, ya. Intinya harga yang diinginkan oleh Allah itu harga yang terbentuk atas dasar suka sama suka atau sukarela, ya. Dasar surat An-Nisa 29 itu, ya, artinya di situ kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan seorang imam adalah pemelihara atau pengatur urusan segala rakyatnya. Hadis. Saudara sekalian, ini menunjukkan harga dalam konsep Islam itu tidak boleh dipaksakan oleh satu pihak. Dipaksakan produsen yang kita kenal dengan istilah monopoli, atau dipaksakan oleh konsumen yang kita kenal dengan istilah monopsoni, atau dipaksakan oleh negara, misalnya menentukan harga tertinggi, harga terendah dari satu barang, ya. Nah, itu tidak boleh, karena berarti ada yang nggak rela, ya, atau dua-duanya malah nggak rela. Nah, kemudian ada juga satu hal penting, Islam itu bagaimana sebenarnya? Nah, Islam ternyata berdasarkan sebuah hadis dari Abu Daud, dan ini dikatakan oleh Albani, ya, sebagai hadis sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya harga pasar yang kita pahami dalam konsep mikroekonomi itu atau makroekonomi, itulah sebenarnya harga yang sesungguhnya, harga yang alami, harga yang sunatullah, ya. Berdasarkan hadis Nabi ini,
ya, bisa kalian simak itu redaksinya, bahwa Rasulullah tidak berani merubah harga pasar yang terbentuk karena interaksi supply dan demand, hasil interaksi konsumen dan produsen. Ya, kata beliau dalam hadis ini, harga yang terbentuk itu adalah atas kehendak Allah. Artinya harga itu Allah yang menetapkan, bukan manusia. Artinya itu alami, ya. Nah, oleh sebab itu Rasul di situ mengatakan ketika sahabatnya berharap beliau sebagai nabi dan khalifah pada masa itu di Madinah untuk mempengaruhi harga pasar dengan kekuasaannya, serta-merta beliau tolak. Di hadis ini beliau katakan, saya tidak mau kelak di akhirat dituntut oleh umat saya, ya, gara-gara pada suatu hari saya sebagai nabi ataupun seorang khalifah menetapkan harga yang itu sebenarnya adalah hak prerogatif Allah, ya. Beliau mengatakan di hadis ini seorang rasul tidak akan melawan ketentuan Allah atau kehendak Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, berdasarkan hadis ini makanya kemudian sepakat ya para ulama bahwasanya harga yang berlaku di pasar, maksudnya pasar persaingan sempurna ya, pasar yang hanya terbentuk dari interaksi supply demand atau konsumen produsen, dan pasar itu tidak ada intervensi negara, tidak dalam posisi monopoli atau oligopoli atau monopsoni. Pasar yang dimaksud di sini adalah pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Para ulama mengatakan harga yang berlaku dalam pasar demikian seyogianya dibiarkan berlaku selaras dengan dinamika pasar. Artinya harga itu ya terserah bagaimana interaksi tawar-menawar antara supply dan demand, ya. Kalau seperti sekarang supply dan demand lemah, ya harga-harga turun, ya. Nanti kalau misalnya supply beras berkurang, ya otomatis harganya naik. Nah, seperti supply masker pada awal-awal dulu itu kan kurang, maka hukum demand berlaku, harganya naik. Jadi hukum supply demand, hukum pasar itu adalah sunatullah, itu adalah hukum Allah, ya. Manusia tidak bisa menantang sunatullah seperti itu. Tidak sepantasnya siapapun untuk merekayasa harga yang berlaku, termasuk negara, ya. Jadi dalam pandangan ini Islam ini jelas berarti menunjukkan sikap dari hadis, bersumber dari hadis Nabi ini, negara atau kekuasaan terlarang mencampuri harga pasar, ya. Bila barang banyak sedangkan permintaan sedikit, secara otomatis akan turun. Ini adalah hukum supply demand yang sudah kita pahami, ya. Jadi secara garis besar kalau dalam Islam itu sama saja dengan model circular flow diagram yang kalian lihat sejak SMA bahkan, ya, di semester 1 dibajarkan. Islam ini tetap saja ada pasar, ada konsumen, ya, atau rumah tangga, ada produsen atau pabrik atau produsen atau pengusaha, ada pasar output yang di atas itu, yang di bawah, dan ada pasar input yang di atas itu, pasar labor. Nah, semuanya berinteraksi. Selama dia berinteraksi secara normal, ya itulah sunatullah hukum pasar, ya. Lalu di mana Islam? Islam itu adalah garis hijau yang melingkari kotak ini, ya. Di sini saya buat kotak itu. Jadi garis hijau itu adalah pagar. Silahkan berinteraksi ekonomi itu, ya, antara produsen konsumen dengan mekanisme pasar selama dalam kurungan syariat Islam, yaitu Al-Quran As-Sunnah, ya.
Misalnya silakan aja di pasar tuh jual beli daging, tapi ya jangan daging babi, daging anjing, darah misalnya. Silakan aja di pasar input itu ada pasar tenaga kerja, ada pasar keuangan, tapi terlarang riba dipraktekkan di sana. Silakan ada pasar output. Nah, yang terlarang tuh kalau tipu menipu ya, itu esensi daripada ajaran Islam eh, secara umum ya. Nah, ada beberapa eh, prinsip dari sistem ekonomi Islam ini ya. Kita lihat dalam slide berikutnya. Ini adalah prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam ya. Paling tidak ada 7 poin karakter atau prinsip dari sistem ekonomi Islam tuh. Tentu tidak sebatas 7 sebenarnya. Artinya garis besar itu 7 inilah. Yang pertama konsumsi, kemudian layanan negara, ya, kemudian no interest, tidak ada bunga, maksudnya riba. Kemudian private property tentang hak milik, produksi, kekayaan dan zakat, ya. Nah, kalau konsumsi yang pertama tadi, ya, prinsip Islam dalam konsumsi, ya, Islam itu melihat kunci utama atau hal yang paling fundamental dalam ekonomi itu, ya, menurut pandangan Islam itu konsumsi, ya. Jadi kunci dari kegiatan ekonomi itu konsumsi, ya. Ini berbeda dengan pemikiran klasik Adam Smith CS itu. Dia mengatakan kuncinya itu di supply, ya. Makanya dia bilang hukum C itu mengatakan supply create demand, ya. Kalau Islam tidak, konsumsi, demand. Jadi demand meng-create supply, ya. Nah, kemudian yang lain-lain secara garis besar Islam itu mempersilahkan mengkonsumsi apa saja di atas muka bumi ini, terutama barang dan jasa, ya, selama tidak berlebih-lebihan. Itu aja garis besarnya, ya. Tidak berlebih-lebihan itu termasuk misalnya yang dilarang Allah untuk dimakan seperti daging babi, darah, hewan yang disembelih tidak dengan menyebut Allah, atau yang hewan yang dipersembahkan untuk dewa-dewa pada laut selatan misalnya, itu yang dilarang, ya. Kemudian layanan pemerintah. Intinya tadi kita jelaskan, ya, negara itu tidak boleh mencampuri harga pasar, ya. Jadi negara itu dular pagar. Tapi kalau di dalam ekonomi itu terjadi penipuan, perjudian, ya, maka wajib negara itu sebagai penguasa dan pelindung rakyat melindungi kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat supaya jangan mereka tertipu, ya. Misalnya ada lembaga keuangan yang bank gelap, atau misalnya apa itu lembaga-lembaga yang sering spekulasi itu, ya. Ada katanya arisan emas, arisan dolar, tapi penipu. Nah, ini negara wajib terjun ke situ karena ada kemudaratan, ya. Jadi selama di dalam ekonomi itu ada kemudaratan dalam ekonomi itu, ya, misalnya kalau seperti saat ini banyak orang menimbun masker, menimbun beras, nah, itu negara harus turun karena ini mudarat, ya, ya. Itu fungsi negara kalau harus terlibat. Jadi negara memang dalam Islam itu dituntut melindungi rakyat, negara dan bangsa, bahkan diperintahkan berjaga di perbatasan negara, ya, kalau ada musuh masuk. Nah, itu fungsi negara. Kemudian dalam perekonomian Islam melarang adanya riba. Sebenarnya yang
betul itu no riba ya, bukan no interest. Sebab begini, kalau no interest, kalau interestnya 0%, terus gimana? Sekarang Amerika, Jepang, dan dunia barat itu bunganya itu 0%, bahkan minus ya. Nah kalau kita katakan bank di Amerika, di Jepang, di Swiss sudah minus 1%, berarti apa itu otomatis tidak ada riba atau dia sudah otomatis syariah ya? Tidak, riba itu lebih luas daripada bunga. Bunga bisa jadi riba, tapi riba belum tentu hanya bunga atau interest ya. Riba itu lebih pas itu sebenarnya eksploitasi, eh, proses eksploitasi seseorang pada orang lain, misalnya majikan mengeksploitasi buruhnya. Nah, di situ cenderung. Kemudian private property ini harta kekayaan. Nah, Islam membolehkan seperti juga dunia kapitalis punya hak milik pribadi ya. Coba ada 3 yang pemilikan itu harus bersama. Dalam satu hadis dikatakan umat Islam itu berserikat dalam kepemilikan faktor produksi untuk 3 hal. Yang pertama itu beliau menyebut sumber daya air, ya. Yang kedua padang rumput, yang ketiga itu api. Nah, itu redaksinya begitu. Nah, yang kita tafsirkan sekarang oleh para mufasir, yang dimaksud dengan sumber daya air itu ya sudah kalian udah paham ya, sumur air itu sumber daya air yang seperti disedot oleh perusahaan-perusahaan air mineral. Itu sebenarnya nggak boleh, itu milik pribadi berarti. Sedangkan sumber daya air itu harus milik bersama. Sumber daya air sungai untuk pengairan sawah itu harus milik bersama. Yang kedua padang rumput. Padang rumput kalau di Timur Tengah waktu itu adalah untuk beternak unta, kambing ya. Kemudian hewan itu daging dan susunya dan bulunya itu mereka gunakan. Ada yang dikonsumsi, ada yang dipakai ya. Jadi pengertian di sini, pengertian daripada padang rumput itu adalah sumber daya makanan ya. Kalau di Indonesia tentu ya ladang untuk padi, jagung itu maksudnya. Itu Islam sebenarnya tidak mengizinkan dimiliki perorangan, itu harus milik bersama ya. Yang ketiga itu api. Api ini adalah inersi, sumber daya inersi. Minyak, gas bumi, batu bara ya. Itu sebenarnya tidak boleh dimiliki oleh perorangan, tapi hanya dimiliki bersama. Nah, di negara kita alhamdulillah Undang-Undang Dasar pasal 33 itu sudah menjelaskan air itu ya bumi. Ya kan, dan kekayaan alam itu milik rakyat yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Jadi kepemilikan untuk tambang-tambang minyak, gas, bumi, batu bara kalau di Indonesia itu sudah betul itu milik negara karena Quran, hadis mengarahkan begitu. Begitu pula dengan sumber daya air ya, itu sebenarnya undang-undang sumber daya air itu tidak boleh perorangan atau perusahaan memiliki. Kemudian lahan. Nah, kalau lahan ini yang masih belum sepenuhnya. Tapi kalau untuk lahan-lahan perhutanan, pertanian sawit itu masih negara ya. Perusahaan-perusahaan PT, perusahaan apa itu? Perusahaan perkebunan, PTP. Baik, kemudian produksi. Produksi juga Islam prinsipnya ya menganggap produksi juga bagian yang sangat esensial, terutama juga untuk menciptakan lapangan kerja. Silahkan memproduksi apa saja ya, tapi tidak boleh memproduksi barang-barang yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya memproduksi daging babi ya, itu tidak boleh itu ya. Atau melakukan tempat perjudian ya, tempat maksiat
tidak boleh karena melanggar. Kemudian kekayaan. Nah, kekayaan Islam tidak melarang umatnya memiliki kekayaan berapapun besarnya ya. Kalau kalian perhatikan sahabat-sahabat Rasulullah yang terkenal itu justru yang banyak kaya-kaya ya. Abu Bakar, Utsman tuh kaya itu sampai sekarang masih punya Utsman itu rekeningnya di Arab Saudi sana. Kemudian ya siapa ini ke Khalifah kedua ya Umar itu juga kaya. Yang agak biasa itu hidupnya cuman Ali bin Abi Thalib. Nah sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Jal Al-Ghifari itu juga kaya. Artinya Islam tidak melarang kekayaan, tapi yang penting hak-hak dari harta itu, kekayaan itu dibayar ya, yaitu zakat. Nah, itu yang terkait makanya yang nomor 7 itu zakat. Silakan aja punya harta banyak, yang penting zakatnya tidak dilupakan. Tapi Islam juga mengajarkan kalau cuma membayar zakat itu baru membayar kewajiban. Dan itu memang hak orang miskin atas harta itu ya. Dan 8 asnaf itu. Orang itu dikatakan dermawan, dia sudah membayar zakatnya tapi juga masih memberi sedekah, infak. Nah, itu namanya orang dermawan. Kalau bayar zakat, bagi-bagi zakat, apalagi diumumkan gitu rame-rame ya, orang itu belum dermawan, itu pasti keluarkan kewajiban ya. Seorang muslim yang baik itu selain dia membayar zakat juga infak sedekahnya itu tidak lupa. Baik, kita teruskan. Ya, masih ada waktu sekitar seperempat jam lagi. Baik, kita teruskan. Jadi begitulah sistem ekonomi Islam di tengah sistem atau pemikiran ekonomi materialistik ya. Jadi pemikiran ekonomi klasik, neoklasik, Karl Marx, sosialisme itu adalah disebut pemikiran ekonomi materialisme. Nah, Islam tengah-tengah ya, unsur materiali tidak dilupakan, tapi aspek spiritual juga menjadi perhatian yang utama. Saudara-saudara sekalian, sekarang coba kita lihat bagaimana sebenarnya gambaran umat Islam di dunia ini dari segi kekayaan ekonominya, kepemilikan sumber-sumber daya alam ya dibanding negeri-negeri lain. Baik, slide berikutnya menjelaskan hal tersebut. Ya. Ini adalah gambaran dari dunia Islam hari ini ya. Sekarang coba perhatikan ini. Ya. Ya. Jadi kalau kalian lihat peta ini ya, umat Islam di dunia itu tidak sembarangan ditaruh Allah. Kebanyakan umat Islam di dunia itu diletakkan Allah di sekitar Khatulistiwa. Kebanyakan juga di negara Asia ya, sampai Asia Tengah itu. Yang hijau tua itu menunjukkan di mana umat Islam itu mayoritas. Nah, di barat itu sepi ya, kalau tuh ada sedikit. Biasanya karena di Amerika, di Eropa itu kalau ada orang Islam karena migrasi, bukan karena nenek moyangnya kayak kita di sini. Nah, apa artinya? Jadi kita itu memang umat Islam itu diletakkan Allah di daerah yang tidak panas, tidak dingin. Kalian tahu Khatulistiwa itu tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas ya. Kecuali mungkin beberapa daerah di Timur Tengah sana. Nah, ini adalah gambaran dari umat Islam hari ini dan tahun 2050 nanti ya. Saat ini memang umat Islam Indonesia paling banyak, 13% dari muslim dunia itu ada di Indonesia. Tapi tahun 2050 nanti itu akan terjadi perubahan ya.
umat Islam terbanyak itu justru adanya di India, nomor 2 di Pakistan, dan Indonesia tergeser di nomor 4. Saudara sekalian, bagaimana dengan ekonomi? Ya, peta ini menunjukkan di mana aktivitas produksi ekonomi itu dilakukan. Nah, di negara-negara muslim yang tadi kalian lihat tuh kebanyakan seperti Indonesia atau Asia Tenggara ya, itu padi ya. Cina, India itu memang terbesar, tapi India itu kebanyakan padi itu dihasilkan di daerah-daerah India Muslim, di daerah Punjab itu. Cina itu di Xinjiang tuh ya. Jadi sebenarnya daerah-daerah Muslim yang subur tanahnya untuk bertanam padi. Begitu juga dengan gas alam tuh ya, yang paling banyak itu ya di daerah-daerah Muslim tadi. Ya. Nah, slide-slide berikutnya bisa kalian lihat di sini, kebanyakan kekayaan alam itu dikaruniakan Allah itu di daerah-daerah di mana kaum muslimin itu bertempat tinggal ya. Nah, itu kalian lihat di situ ya, warna hitam itu adalah untuk penghasil minyak ya. Nah, umumnya mayoritas minyak bumi itu dihasilkan di negara-negara muslim yang warna hitam itu ya. Nah, kemudian ini ya, kalau kita lihat. Nah, di sini kita lihat yang warna hitam itu adalah negara-negara yang menghasilkan minyak. Nah, di Timur Tengah jelas, Asia Tenggara jelas ya Muslim. Nah, terus yang di utara ini apa? Di utara ini adalah ini dulu bekas negara Uni Soviet yang kemudian pecah menjadi negara-negara Muslim seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Turkistan, itu semuanya ya yang tan belakangannya itu adalah sebenarnya negara Muslim. Negara Muslim yang dulu dipaksa oleh Rusia Putih untuk bergabung dalam Indonesia. Sekarang mereka sudah merdeka sendiri-sendiri. Ya, oke. Jadi minyak sebagai emas hitam itu paling banyak diberikan oleh Allah itu di negara Muslim. Nah, sementara negara-negara non-Muslim seperti Amerika itu kebanyakan barang-barang industri ya, menghasilkan barang-barang modal. Nah, termasuk juga. Nah, kemudian Afrika ini mayoritas penduduknya adalah Muslim ya. Afrika Utara itu yang di atas itu warnanya hitam-hitam itu Libya, Tunisia ya, Mesir itu kekayaannya kebanyakan minyak. Kemudian emas, permata itu juga di wilayah-wilayah Muslim ya. Jadi sebenarnya banyak mayoritas negara Muslim di Afrika itu ya. Kemudian Ethiopia itu yang di sebelah timur itu penghasil kopi dan teh, itu juga Ethiopia itu negara yang mayoritas Muslim. Bahkan yang di bawah ini adalah Madagaskar. Ini juga Muslim penduduknya. Bahkan banyak orang Bugis yang dulu merantau ke situ ya, yang menjadi penduduknya. Termasuk di Afrika Selatan yang banyak menghasilkan perak dan emas ya. Jadi Islam itu kebanyakan berkembang di Asia dan Afrika. Nah, sedangkan Eropa itu yang warna hitam itu adalah negara-negara Eropa yang tadi saya katakan negara Muslim seperti Turkistan, Uzbekistan itu ya. Nah, kalau ada Eropa asli itu cuma di Laut Utara ini Laut Utara yang milik Inggris, tapi itu di laut bukan di darat. Ya. Nah, jadi kesimpulannya ini Timur Tengah hampir semuanya negara Arab ya. Jadi kalau kita saksikan di sini umat Islam itu ya diberi Allah kelebihan, bahkan juga untuk tanaman gandum misalnya yang warna hijau itu banyak negara-negara Muslim ya. Nah, warna hijau ini, nah itu di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya Muslim meskipun negaranya mungkin seperti India itu negara Hindu ya. Nah, begitu juga dengan beras ya. Beras itu kalian lihat itu ya, yang warna hijau di daerah Khatulistiwa itu adalah penghasil beras di dunia itu di situ.
Nah, ini juga ya. Nah, bahkan juga fauna flora itu paling banyak tinggal di wilayah tropis Afrika ya, dan itu negara-negara Muslim. Nah, jadi apa termasuk juga buah-buahan tuh paling banyak itu di daerah tropis yang saya katakan tadi paling banyak umat Islamnya ya. Eh, dari gambar-gambar ini ya berarti memang Islam itu memang istimewa, bahkan juga misalnya energi di luar minyak seperti energi matahari, tenaga angin ya, itu diistimewakan. Makanya kalau di sini kita menyadari berarti Allah itu tidak menyia-nyiakan keberadaan orang Islam di muka bumi itu dengan keimanannya ya, dibekali dengan bahan yang luar biasa, kekayaan alam. Nah, tapi di sisi lain juga pertumbuhan penduduk itu terus bertambah dan menariknya ya di masa depan itu konflik perang kemungkinan itu terjadi di lingkaran yang warna hijau itu adalah daerah-daerah Muslim ya, Afrika, Asia itu. Kecuali yang di barat tuh Amazon, tapi itu adalah hutan, hutan tropis, nggak ada ya. Memang negaranya negara Brazil, tapi itu hutan. Adanya di situ cuma Indian ya. Umat manusia yang punya peradaban tinggi ya cuma di Afrika dan di Asia ini ya, itu daerah tropis. Nah, kenapa mereka menjadi sasaran? Karena tadi itu negara-negara tropis yang umumnya adalah negara-negara Muslim tadi itu kaya dengan energi, kaya dengan produksi biji-bijian seperti padi, jagung dan seterusnya. Ya, kaya juga dengan lahan yang subur, sumber daya air, ya. Nah, ini ya pada giliran berikutnya memang menjadi iri ya, bangsa-bangsa lain tuh iri, terutama negara-negara kulit putih itu sejak zaman dulu di barat. Nah, di utara itu orang-orang Mongolia termasuk etnis Cina, Jepang itu suku-suku kuning itu juga dari dulu tuh selalu mengincar wilayah-wilayah subur di daerah tropis yang kebetulan di situ tinggal mayoritas umat Muslim ya. Nah, oleh sebab itu kalau negara kita sebagai negara paling besar penduduk muslimnya, tanahnya juga subur, jadi tanah kita itu ya kalau nanam padi, jagung ya kan itu luar biasa itu. Asal orang mau bertanam aja nggak mungkin dah kelaparan. Ya. Sumber daya airnya banyak. Jadi di dunia ini kalau kalian lihat ya itu yang paling banyak sumber daya alam itu adalah negeri kita. Slide terakhir ini membuktikan bagaimana kayanya negara kita sebagai negara muslim terbesar di dunia ya. Ya, ini adalah kekayaan alam yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala untuk negeri kita ya. Kalau kalian lihat sini satu persatu slide di sini, ini menunjukkan betapa kekayaannya negara kita itu. Hasil tambang. Jadi tanah kita itu kaya ya. Di atas itu ada pohon, ada hutan, ada tanaman pangan. Di dalam tanahnya itu masih ada lagi mineral. Ya, di sini disebutkan apa itu coba? Ya, tin, copper, nickel ya. Di atas tanahnya itu ini. Nah, timber, rubber, coffee, tea, paper, tobacco ya. Atas bawah kaya ya. Di dunia ini tidak semua begitu. Negara Arab itu cuma di bawahnya aja ada minyak tapi di atasnya kan padang pasir, paling kurma. Di Eropa, Amerika itu atas bawah nggak ada. Paling kalau ada di bawahnya cuma batu bara dan itu tidak banyak ya. Nah, kita juga diberi hutan tropis ya. Hutan ini yang membuat udara di tropis itu tidak panas, tidak terlalu dingin. Karet itu hanya ada di negara-negara Asia Tenggara ya, yang mayoritas Muslim kan, Malaysia, Indonesia itu.
Tanpa karet kalian bayangkan bagaimana mobil, bantalan mesin itu bisa. Begitu juga minuman, kopi, teh, ya, coklat, merica ini, ya, termasuk juga tembakau itu paling disukai oleh manusia sejagat, terutama orang-orang barat, tapi mereka nggak bisa bertanam. Ya, orang barat tuh paling tahu kalau pedasnya cuma merica, tapi mereka tidak tahu pohon merica itu gimana. Saya rasa kalau saudara juga gitu. Mereka suka merokok, tapi yang bisa menanam daun tembakau itu cuma negara-negara di daerah tropis seperti Indonesia aja ya. Nggak bisa di Eropa tembakau itu. Apalagi teh dan kopi ya. Orang barat, orang Amerika itu kalau nggak ngopi dia setengah, kalau orang Inggris itu ngeteh paling sukanya ya. Bagi dia kalau udah bisa ngeteh setiap hari itu surga. Padahal di negara Inggris itu tidak pernah ada teh ya. Oke, yang lain-lain juga ikan, udang tuh ya. Kita juga digerui minyak ya, tambang emas terbesar di dunia di Freeport itu ya. Eh, Kekayaannya luar biasa dan ini milik kita. Bahkan juga diberi pemandangan alam. Saya rasa di dunia ini tempat di mana paling banyak pemandangan alam yang indah, baik pantai, gunung, laut ya, itu hanya negara kita. Makanya disebut Jamur di Khatulistiwa. Bahkan langit Nusantara, langit Khatulistiwa itu adalah tempat paling ideal menaruh satelit. Kenapa? Karena di daerah Khatulistiwa umur satelit itu bisa sampai 15 tahun ya, karena memperoleh cahaya lebih banyak. Sementara kalau di Kutub Utara itu separuhnya. Makanya banyak langit kita itu disewa oleh negara-negara asing untuk menaruh satelitnya. Jadi langit pun itu menjadi bahan kulaan. Langit pun di negara tropis itu menjadi tempat yang bisa bernilai ekonomi ya. Nah, ya begitu juga fauna flora. Fauna flora di negara kita itu paling kaya di dunia ya. Nah, ini yang tidak pernah ya, bahkan seperti hewan komodo ini ya, itu Pulau Komodo itu seperti film Jurassic Park. Nah, kalau Amerika kan cuma film, kalau kita itu betulan tuh ada ya. Ini anggrek itu ada yang namanya anggrek hitam ya, seperti ini. Belum lagi buah-buahan itu ya. Pernah nggak lihat durian merah seperti ini ya? Eh, ini ya menunjukkan betapa kayanya negeri kita. Tapi yaitu ya, kekayaan kita itu sudah dikapling oleh dunia barat dan negara maju. Cina, Jepang, Eropa, Amerika itu. Mereka umumnya mengeksploitasi kekayaan alam dan kekayaan laut serta hutan kita. Termasuk juga untuk pertanian kelapa sawit. Itu banyakkan mereka ya. Nah, tapi juga ada negatifnya. Negara kita itu negara yang paling banyak kena bencana alam terutama ya. Ini adalah titik-titik di mana pernah terjadi gempa tektonik. Gunung berapi juga begitu. Ya, susunan gunung berapi di negara kita itu begitu luasnya. Ya, kita tinggal di daerah Ring of Fire. Ya, warna merah itu adalah betul-betul zona merah untuk bencana alam ya. Kenapa disebut zona merah? Karena di situ gunung api bisa meletus seperti Krakatau, seperti Semeru, seperti Merapi di Jogja ya. Lautnya bisa timbul tsunami, gempa tektonik, termasuk juga wabah penyakit tropis itu banyak. Jadi sebenarnya flu corona itu sebenarnya flu ya. Nah, flu di negara-negara tropis itu sebenarnya udah biasa. Nah, jadi itulah ya, kita juga punya panjang pantai terpanjang. Jadi 81.000 kilometer panjang pantai kita tuh kalau itu totalnya. Dan banyak lagi. Belum lagi posisi kita yang sangat strategis. Saudara-saudara sekalian, jadi gambaran-gambaran ini menunjukkan ya, Islam dengan sistem ekonominya itu punya aturannya sendiri. Ya, kita tidak mengacu kepada model
klasik atau Karl Marx ya, tapi Islam punya caranya sendiri meskipun juga mekanisme pasar. Yang kedua, umat Islam di dunia itu ternyata oleh Allah dikaruniai kekayaan bumi, ya, sumber daya alam yang luar biasa. Nah, tinggal generasi muda Islamnya itu bisa nggak memanfaatkan kekayaan alam yang telah diberikan Allah itu, ya, iklim yang nyaman, tidak panas, tidak dingin di daerah tropis itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga tidak dikuasai atau dikangkangi oleh bangsa-bangsa non-muslim, bangsa-bangsa lainnya di dunia seperti saat ini ya. Kita hidup sebagai bangsa tapi kebanyakan tidak berdaulat secara ekonomi, dan itu bukan hanya di negeri ini aja, hampir di semua negara muslim. Mudah-mudahan ya di masa depan akan hadir suatu generasi yang mudah-mudahan dimulai dari saudara semua untuk membangkitkan ekonomi Islam itu sehingga bisa bangkit dan maju lagi seperti 7 abad setelah Rasulullah meninggal dunia. Demikian kuliah yang saya berikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.